Kata Ar-Razi, penting kita menjaga akal. Jalannya seperti apa menjaga akal itu? Yang pertama, tidak boleh meremehkan atau merendahkannya. Jadi, yo kita hormati, kita muliakan. Wong itu anugerahnya Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh mensubordinasinya. Akal yang paling sering dijelaskan oleh Ar-Razi, misalnya akal dikalahkan oleh nafsunya. Akal dikalahkan oleh kepentingannya. Atau urusan-urusan yang lain. Jadi akal itu harus yang mengendalikan, bukan yang dikendalikan. Kenapa? Karena akal ini dahsyat. Kalau dia yang dikendalikan, apalagi pengendalinya negatif, dia akan jadi kekuatan negatif yang dahsyat. Orang jahat itu kalau pinter kan lebih bahaya. Dengan kepinterannya, kejahatannya bisa sangat canggih berkali-kali lipat daripada orang jahat tapi tidak pinter. Mungkin ada orang jahat tapi tidak pinter, mau maling assalamualaikum dulu misalnya. Ya kurang pinter, permisi dulu misalnya. Itu contoh sederhananya. Tapi kalau dia pinter, maling tidak ada yang tahu, korupsi bertahun-tahun se-Indonesia tidak ada yang tahu. Itu biasanya pinter orangnya. Jadi akal bisa jadi kekuatan sangat dahsyat. Maka dia jangan diperintah, jangan disubordinat, jangan ditaruh di bawah. Dia yang harus jernih menata dari atas. Itu pandangannya Ar-Razi. Kata beliau, manusia harus berkonsultasi dengan akal dalam segala hal, menghormatinya dan senantiasa bersandar kepadanya, mengelola urusan-urusan sebagaimana diperintahkannya, serta menghentikannya manakala akal memerintahkan demikian. Ya ini mungkin belum sampai pada bab bahwa akal juga ada batasnya. Kemudian sejago apapun pemikiran seseorang, ya tetap dia ada batas dan limitnya. Bisa keliru, bisa meleset, dan lain sebagainya. Jadi ini masih, kalau bahasa filsafat itu universalianya, secara umumnya begini. Ya untungnya kita sudah banyak ngaji termasuk tentang batas nalar seperti apa saja. Tapi ini kembali ke era awal ketika banyak orang yang masih tidak percaya dengan pendekatan-pendekatan rasional. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ini tadi ya, hati-hati. Jangan sampai akal kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu akan jadi cacatnya akal. Jadi nafsulah nanti yang akan menyelimuti dan menyimpangkan orang dari jalan lurus dan tujuan yang benar. Nafsu akan mencegah orang berakal menemukan petunjuk hakiki dan keselamatan yang sejati. Jadi kata Ar-Razi, lawan besarnya akal itu nafsu. Baik, jadi poros utama hidup itu akal. Kita jaga kesehatannya baik-baik, biar kita tetap bisa berpikir jernih, menemukan kebenaran. Nah, ini ada yang dikritik oleh Ar-Razi, khususnya dalam ranah agama. Beliau melihat penyebaran agama saat itu, ya saya tidak tahu saat ini, itu kurang respect pada akal, kurang terbuka pada pemikiran. Kata beliau, penyebaran agama di satu masyarakat itu biasanya berlangsung dalam proses yang tidak terbuka.
Tidak terbuka itu tidak membebaskan orang untuk berpikir. Ya mudahnya kita sering pakai istilah dogmatis. Pemimpin agama cenderung memanipulasi rasionalitas dan memberi jarak dalam membaca fenomena-fenomena naturalistik dengan doktrin-doktrin keagamaan. Jadi agama sering disebarkan, saya tidak bilang semua ya, Ar-Razi juga bilang pemimpin-pemimpinnya kadang-kadang menyebarkan agama secara tertutup, berjarak dengan realitas. Jadi sifatnya lebih ideologis, tidak terbuka pada kritik dan pemikiran. Ini yang menurut Ar-Razi kadang-kadang justru tidak sehat untuk agama itu sendiri. Karena pemahaman agama itu akan lebih efektif kalau pakai jalur burhan. Jalur burhan itu ya dengan akal sehat, rasio, dan sesuai dengan fakta, kenyataan hidup. Jadi tidak berhenti di dogma-dogma. Ya sederhananya begini loh, untuk menunjukkan betapa Allah itu sayang dengan kita, ya tidak hanya dengan meyakini Rahman Rahimnya saja secara membuta, tapi kita lihat fakta-fakta di tengah masyarakat. Dalam hidup kita tunjukkan secara rasional sudut-sudut hidup kita. Loh ini loh buktinya Allah itu sayang dengan kita. Ini loh buktinya Allah itu sangat cinta dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Ini namanya model burhan atau demonstrasi. Jadi ini loh buktinya orang tidak bermoral itu nanti justru hidupnya kacau. Nah ini contoh orang yang bermoral, yang hidupnya nyaman. Ini loh faktanya bahwa dengan kita berbagi zakat, infak, sedekah, keadilan sosial mulai tertata rapi. Jadi dalilnya tidak hanya diyakini secara dogmatis, tapi diuraikan secara rasional dan sesuai dengan fakta hidup. Ini yang kalau istilah, kalau dalam epistemologi Islam namanya burhan. Demonstrasi rasional. Dengan jalan ini justru orang beragama tambah mantap. Tapi kata Ar-Razi, banyak pemimpin agama, tokoh agama yang menyebarkan agama secara dogmatis saja, menutup akses untuk berpikir, sehingga umat tidak menemukan hikmah dari agama. Mungkin agama itu rasanya jadi beban saja, nambah-nambah tugas saja, nambah-nambah tanggung jawab saja, karena kita tidak menemukan hikmah relevansinya untuk hidup kita. Jadi dalam gagasannya Ar-Razi, jalannya tidak begitu. Agama justru lebih masuk kalau pakai jalur burhan. Oke, nah asumsinya apa Ar-Razi ini? Kata beliau, secara naluriah dan alamiah manusia itu dengan akalnya dapat membedakan baik dan buruk. Meskipun sudah ada Nabi, sudah ada Al-Quran, harusnya manusia tidak melepaskan rasionya, nalarnya untuk mencapai kebenaran. Jadi biar tidak dogmatis saja, karena biasanya kalau kaku dogmatis itu orang dipaksa untuk iya atau tidak secara membuta. Tapi kalau ada argumennya lebih terbuka. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah politik, apalagi plus emosi, apalagi plus kepentingan. Nah, rasionya sudah tidak jalan. Makanya ada kalimat yang menarik, teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Kata Ar-Razi begini, jika penganut agama ditanya tentang bukti
mengikuti kebenaran agamanya, mereka akan berkobar, marah, dan menumpahkan darah siapapun yang menghadapkan mereka dengan pertanyaan tersebut. Mereka melarang spekulasi rasional dan berusaha membunuh musuh-musuh mereka. Inilah sebabnya mengapa kebenaran dibungkam dan disembunyikan. Jadi dengan perilaku emosional yang mudah, kalau bahasa anak hari ini mungkin mudah baper, mudah tersinggung, pendekatannya konflik, pokoknya yang benar ya beragama versi saya. Kalau ada yang nyinggung-nyinggung kebenaran agamaku berarti nantang saya. Kalau berani nantang saya urusannya rame pokoknya. Nah, bahkan kata Rosi tadi kan sampai berani menumpahkan darah. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarah. Konflik agama itu kan rasanya tidak ada henti-hentinya kalau kita baca sepanjang sejarahnya manusia. Agama ini melawan agama itu, bahkan antar di satu agama hanya beda aliran pun kadang terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan. Jadi ini yang diprihatinkan oleh Ar-Razi. Menurut hemat beliau mungkin ini karena nalar cara berpikir yang rasional terhalangi untuk masuk. Jadi cara beragama yang tertutup, dogmatis saja. Oke, jadi ini asumsi besarnya Ar-Razi tentang akal dan agama. Saya bilang tadi ini muncul di era-era ketika umat Islam aktif sekali secara intelektual. Kalau Ar-Razi kan lebih milih pokoknya akal itu bisa apa saja. Mungkin lebih dekat ke Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah itu akal itu hanya bisa sampai mengetahui Tuhan itu ada. Tapi kalau tentang baik buruk, tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, kita tidak tahu. Akal sering tertipu. Kalau Maturidiyah, akal itu bisa tahu Tuhan, tahu sifat-sifatnya, tahu baik buruk. Tapi akal tidak tahu mana yang harus diikuti dari baik buruk itu, mana yang harus ditinggalkan. Karena ada jarak antara baik buruk yang ditemukan oleh akal dengan apa yang harus dijalankan dan harus dijauhi dalam syariat. Jadi kata orang Maturidiyah yang terakhir ini akal tidak berdaya. Mungkin menurut akal baik tapi tidak boleh secara syariat. Mungkin menurut akal buruk tapi itu perintahnya syariat. Jadi kalau yang terakhir ini akal mau tidak mau harus patuh. Tapi akal bisa menemukan baik buruk. Nah, kalau di versi Asy'ariyah, akal hanya bisa sampai titik tahu adanya Tuhan saja. Selain itu, harus mengikuti tuntunan agama. Nah, Ar-Razi ini bagian seperti Mu'tazilah yang bilang bahwa akal bisa semuanya. Akal bisa tahu baik buruk, bisa tahu tentang Tuhan sifat-sifatnya, juga tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi. Nah, itu bedanya kalau di ilmu kalam itu antara Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke, saya tidak tahu kalau teman-teman yang ngaji itu alirannya apa. Ya, ngaku nih Asy'ariyah tapi tidak pernah ngaji Asy'ariyah.